Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan buka halaman 24. Halaman 24. Sepuluh dari bawah. Kita masuk ke ayat Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ketemu Pak? Ya. Halaman 24 baris ke-10 dari bawah. Terima kasih Ustaz. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum 'aduwwun mubin. Ayat terakhir yang kita bahas, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah pada salat subuh Masjid Jami Al-Mujahidin adalah waqtazul yawma ayyuhal mujrimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang yang berdosa, al-mujrim, pelaku kriminal, agar mereka menjauhi orang-orang atau para penghuni surga karena tidak selevel, beda circle, beda tongkrongan. Gak pantas orang yang berdosa ngumpul dekat-dekat sama orang yang ahli surga. Jauh. Waqtazul yawm ayyuhal mujrimun. Tempat kamu bukan di sini, wahai para pelaku dosa. Tempat kamu di sana. Kira-kira begitu ya. Nah, kita udah bahas di pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk ke ayat berikutnya. Ayat berikutnya mengatakan, Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Alam ini maknanya tidakkah, bukankah. Ini yang disebut dengan istifham ingkari, bertanya sambil meledek, bertanya sambil mengolok-olok, bertanya tapi maknanya litahkir, merendahkan yang ditanya, bertanya untuk mengecam, bertanya untuk menambah penyesalan kepada orang yang ditanya. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan, bukankah aku, kata Allah, telah memerintahkan kepada kamu. Kamunya ini siapa nih Pak? Orang-orang yang berdoa. Karena konteks ayat ini berbicara untuk orang yang berdosa. Dari ayat yang sebelumnya. Orang berdosa, bukankah aku sudah memerintahkan kepada kalian alla ta'budu syaitan, agar kalian jangan menyembah setan.
Jangan mengabdi kepada setan, jangan nurutin setan. Kenapa? Innahu lakum, karena setan itu buat kalian adalah aduwwun mubin, musuh yang nyata. Nah, ayat ini bicara begini. Apa kesimpulannya Bapak-bapak? Jadi kita belum masuk ke tafsirnya. Apa kira-kira pelajarannya? Ibrahnya apa? Satu, ayat ini seolah-olah memberikan pelajaran kepada kita, orang yang mujrim, orang yang berdosa itu, kan ayatnya bicara begitu tuh kemarin, wantazul yawma ayyuhal mujrimun, gitu kan? Lalu kemudian mereka masuk ke neraka, ya, tempat mereka tidak sama dengan penghuni surga. Lalu kemudian ayat itu disambung dengan alam a'hada ilaikum ya bani Adam dan seterusnya. Seolah-olah ayat ini mengisyaratkan kepada kita, di antara penyebab orang masuk neraka adalah karena di dunia dia ittiba kepada setan. Ya, dia ngikutin apa maunya setan. Ya, dia mengabdi dengan setan, dia menyembah setan. Padahal setan itu innahu lakum aduwwun mubin. Padahal setan yang tidak kelihatan itu adalah musuh yang nyata. Coba perhatikan, ini dahsyat. Ya, kan saya udah kasih peringatan sama antum, jangan sembah setan. Kata-kata sembah di sini ada 3 kata yang mesti kita catat atau kita garis bawahi. Pertama, kata-kata Allah ta'budu, menyembah. Yang kedua, kata-kata syaitan, setan. Dan yang ketiga, kata-kata aduwwun mubin, musuh yang nyata. 3. Bahkan 4 ya. Yang pertama kalimat ya bani Adam. Yang kedua kata-kata ta'budu. Yang ketiga asyaitan. Yang keempat aduwwun mubin. Allah menegur kita dengan kata-kata ya bani Adam. Ini ya bani Adam ini adalah salah satu istilah Al-Quran untuk menyebut manusia. Kadang-kadang manusia itu disebut dengan kata bashar, kadang-kadang disebut dengan kata insan, kadang-kadang disebut dengan kata bani Adam. Ini beda-beda artinya. Kalau Al-Quran menyebut manusia dengan kata bashar, apa Pak? Betul? Bashar berarti konteks pembicaraannya ayat itu sedang berbicara tentang manusia dari sisi fisiknya, dari sisi biologisnya, bicara manusia dari sisi kebutuhan lahiriahnya, namanya bashar. Contohnya makan, kawin, tidur, pakaian, itu bashar. Kebutuhan dasar manusia, kebutuhan manusia yang bersifat jasmani. Apa namanya? Bashar. Makanya Nabi Muhammad disebut apa? Basyarun la kal bashar. Manusia tapi nggak sama seperti manusia pada umumnya. Gitu kan? Pernah dengar ya? Nabi Muhammad itu basyarun la kal bashar. Manusia. Kenapa para nabi itu diutus? Yang diutus itu manusia, kok tidak dari malaikat? Iya. Oh, diutus dari manusia aja, manusianya banyak yang gak nyontoh. Bagaimana diutus dari malaikat? Ngeles manusia. Kami mah gak bisa nyontoh ya Allah. Mereka mah kelasnya malaikat. Nah, maka diutuslah para nabi dan rasul itu dari manusia. Supaya apa? Supaya kita bisa mencontoh mereka, mudah melihat mereka. Malaikat kita nggak bisa lihat. Gimana mau nyontohnya? Maka diutus dari manusia. Udah diutus dari manusia, kita masih ngomong itu kan nabi. Nah,
tabiat kita malas. Nah, Nabi Muhammad itu disebut basyarun la kal basyar, manusia tapi nggak sama seperti manusia pada umumnya. Kenapa bisa begitu? Makanya kalau kita belajar ilmu tauhid, di antara sifat para nabi dan rasul, sifat jaiznya apa? Al-a'rad al-basyariyah. Semua nabi dan rasul 124.000 nabi, semuanya punya sisi manusia, punya aspek manusia. Maksudnya mereka nikah, mereka makan, mereka minum, mereka sedih, mereka nangis, mereka bahagia, mereka ketawa. Fisiknya, jasmaninya sama seperti kita manusia. Tetapi yang membuat beda apa? Apa yang membuat beda para nabi dan rasul sehingga dikatakan la kal basyari? Dia manusia tapi nggak sama seperti manusia pada umumnya. Apa yang membuat beda? Rohaninya. Fisiknya sama. Bapak pernah sedih, Nabi sedih. Ketika Nabi wafat anaknya, Nabi menangis tidak? Menangis sampai sahabat bingung, ya Rasul kok nangis? Kata Nabi, emang apa? Nangis ini adalah rahmat, kata Nabi. Boleh nangis. Bapak nikah, Nabi nikah, ya enggak? Apa lagi? Bapak makan, Nabi makan. Bapak minum, Nabi minum. Bapak ketawa, Nabi ketawa. Bahkan Nabi itu dahsyat. Nabi itu orang yang humoris, demen bercanda, demen ngebanyol. Nabi itu, tapi ngebanyolnya nggak murahan. Nabi kalau ngebanyol, kata Nabi, ya, la aqulu wa la aqzabu illa haqqa. Tidaklah saya ngomong dan tidaklah saya bercanda kecuali yang saya candain itu isinya benar, nggak bohong. Lah kita bercanda aja benar, apalagi serius. Ya, ketika ada perempuan datang ke Nabi, ya Rasul, saya punya suami saya ngejamu engkau, ngundang ada selamatan di rumah. Oh, kata Nabi, ya, saya datang. Suamimu itu yang ada yang ada putih-putihnya ya di matanya ya. Bingung perempuan ini. Bertahun-tahun saya nikah kayaknya nggak ada ya Rasul. Ada, kata Nabi. Nggak ada. Kata Nabi, tidaklah semua orang yang punya mata kecuali ada putih di matanya. Ketawa perempuan. Bapak ada putih ini tempat mata bapak. Nabi itu tidaklah bercanda kecuali isinya benar. Ada seorang nenek-nenek kalau kata Nabi, la yadkhulul jannah al-ajuz. Orang tak akan masuk surga ya kalau dia udah tua, bangkotan, udah ubanan, nggak mungkin masuk surga. Oh, nangis nenek-nenek ini, bahagia, nangis sesubukan. Kata Nabi, nek jangan nangis. Maksud saya itu yang tak pantas masuk surga itu orang tua itu maksudnya adalah karena nanti kalau dia udah masuk surga umurnya dimudahin lagi sama Allah. Jadi di surga kan ada orang tua, semuanya muda kembali ke 30 dan 40. Nenek kalau masuk surga juga jadi balik muda, baru girang pada nenek. Masya Allah. Nah, mereka disebut basyarun akal basyar. Di ayat ini disebut Bani Adam. Kenapa? Seolah-olah ayat ini ingin menyindir kita. Sebentar ya. Kalau disebut basyar, itu apa tadi artinya? Iya, manusia secara fisik, jasmani. Ada lagi disebut insan. Insan ini paling top nih. Kalau Al-Quran menyebut insan, itu berarti sedang insan itu berbicara tentang manusia, bukan hanya dilengkapi dari aspek fisik, tapi dilengkapi dari semua fitur. Ada akalnya, ada rohnya, ada instingnya, ada qalbunya. Kita nih Pak, ini namanya insan. Kalau udah disebut insan,
kagak ada yang ngalahin. Binatang kalah, tumbuhan kalah, hatta malaikat kalah. Ini kita nih, ini insan ya. Wah, hebat kita ini. Ibarat kata Pak, Bapak tahu handphone nih, pabriknya ngeluarin iPhone. Ini kan udah pabrikan tercanggih nih Pak. Ya, Bapak ingat nggak dulu merek handphone 15 tahun yang lalu? Apa mereknya? Hah? Nokia, Sony Ericsson, apa lagi? Asia. Ya, Asia ya. Iya benar. Pulsanya ini 1 juta dulu tuh. Beli pulsanya, mahal itu kalau lawan keluar. Handphonenya segede gaban. Masya Allah. Ibarat kata makhluk-makhluk Allah yang lain, tumbuhan, binatang, itu hewan-hewan, itu produk pabrikan Tuhan yang lama-lama belum canggih. Produk Tuhan yang paling canggih siapa? Manusia. Ini disebut insan. Kita dikasih akal, dikasih roh, dikasih qalbu, dikasih rohani, dikasih insting, dikasih gharizah. Semua kita punya nih Pak. Masya Allah, dahsyat manusia. Maka kata Al-Quran, apa kata Al-Quran? Laqad khalaqnal insana. Ini tidak pakai kata bashar, tapi insana. Sungguh kami telah menciptakan insan. Siapa insan itu? Manusia dengan segala fiturnya, dengan segala kehebatannya yang diinstal Tuhan dalam diri. Fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk. Luar biasa kita nih Pak, manusia. Tapi jangan sombong dulu. Kalau Al-Quran menggunakan kata insan, berarti Allah sedang memuji sekaligus sedang menyindir. Seolah-olah ayatnya berkata, kenapa sih kamu itu udah bagus fiturnya, udah keren, udah canggih, tapi kok masih bodoh ya? Masih disesatin sama setan. Padahal kamu udah canggih. Ibarat kata, ngapain lu handphone lu iPhone canggih, tapi pulsa kagak ada. Kira-kira begitu tuh. Itu kalau disebut kata insan. Betul? Paham gak ini? Kalau disebut Bani Adam, nah perhatikan, ini Al-Quran sedang berbicara manusia dari aspek sejarah. Dari apa? Bahasa kuliahnya historis. Apa? Historis. Manusia dari sisi masa lampau, masa lalu. Kenapa disebut Bani Adam? Artinya anak-anaknya Nabi Adam. Allah ingin mengingatkan dulu bahwa kita ini secara DNA berasal dari sperma Nabi Adam, Bani Adam. Dan Allah ingin mengingatkan kita bahwa kamu keturunan Nabi Adam. Ingat, ayatnya sedang bicara setan. Ada peristiwa masa lalu yang kita ingat menjadi memori dalam otak manusia. Apa? Tentang permusuhan antara Nabi Adam dan iblis. Gara-gara iblis Adam keluar, digoda sama iblis. Ujungnya kita tinggal di mana nih? Surga. Gara-gara iblis, ayah kita jatuh, turun dari surga ke dunia. Ayatnya ngomong, ya Bani Adam, keturunan Adam, kenapa lu kagak ingat? Ayah udah keluar dari surga gara-gara iblis. Lah, sekarang lu masuk neraka gara-gara setan. Paham? Belum? Sebelum? Jadi paham gak nih ayat ini? Hah? Paham? Masya Allah. Yang kedua kata-kata Allah ta'budu.
setan kita sumpah kayak kita sholat, nggak begitu. Bukan nyembah berhala, bukan begitu juga. Iya, itu salah satunya. Ya, itu udah parah bener ya. Nyembah setan, bersekutu sama setan, ya. Tapi yang dimaksud menyembah setan di sini mulai dari yang jali sampai yang khafi, mulai dari yang kelihatan sampai yang nggak kelihatan. Ngikutin nafsu, ya, itu juga disebut dengan menyembah setan. Bukan menyembah seperti orang beribadah. Ya. Makanya kata para ulama, salah satu cara agar bisa melawan setan apa? Caranya gimana? Al-mukhalafah, konfrontatif dengan setan. Maksudnya gimana? Kalau setan nyuruh ke A, berarti pilih ke B. Kalau setan nyuruh ke B, berarti pilih ke A. Jangan dituruti. Apa kata Al-Quran? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah setan. Khutuwat itu jamak, kata jamak, langkah-langkah, bukan satu langkah, tapi langkah-langkah. Kenapa Tuhan mengatakan jangan ikuti langkah-langkah setan? Kenapa diungkap dengan kata langkah-langkah? Kok bukan satu langkah? Sekali Anda mengikuti satu langkahnya, akan ada langkah susulan ke depannya. Betul? Itu hebatnya setan. Sekali Anda ikutin langkah dia sudah siapkan langkah berikutnya supaya Anda tidak bisa keluar dari langkahnya. Paham? Jangan diikutin. Hatta satu langkah. Itu Allah Ta'ala. Maka salah satu cara supaya terhindar dari setan apa? Al-mukhalafah, konfrontatif. Kalau dia nyuruh begini, kita begitu. Kalau dia nyuruh begitu, kita begini. Jangan kembar, jangan sama yang dia suruh. Ngapain lo ngaji? Apa itu? Kita kudu ngaji. Kalau begitu, malas bener ngaji, berarti harus ngaji tuh. Itu namanya mukhalafah. Aduh, ngapain sih sedekah? Kudu sedekah apa itu? Begitu cara melawan setan. Ya. Yang ketiga, kata-kata syaitan. Apa beda setan, jin sama iblis? Apa bedanya? Mana nih? Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Bang, apa beda setan, jin sama iblis? Oh, genderuwo. Awan? Kalau jin, mana manusianya? Jin ada yang muslim. Terus kalau iblis, kalau setan pasti menggoda. Kalau jin teman. Kalau jin bisa teman, bisa dikendalikan manusia. Bagus. Apa? Gak nyontek itu namanya. Bisa dikendalikan sama manusia. Siapa? Jin. Kalau setan? Gak bisa. Justru musuh kita dia. Masya Allah. Ini yang sini? Yang dia bolong ini banyak jin Pak. Kesambet jin tadi. Jin, setan sama iblis. Apaan? Bang. Dekat. Kita lihat ya. Jin itu spesies. Apa spesies itu? Jenis. Apa merah burung?
ini burung apa nih? Jin itu spesiesnya, ya, atau jenisnya. Kan ada tumbuhan, ada manusia, ada binatang, ada jin, ada malaikat, spesies. Paham? Halo, Assalamualaikum. Makanya dikatakan wa ma khalaqatul jinna wal insa, tidaklah aku menciptakan spesies jin dan manusia. Dia tidak katakan wa ma khalaqatus syaitan wal insa, tapi jin. Ini jin itu spesies. Paham? Loh, betul. Kudu kenal ini musuh kita ini. Gimana kita kalah mulu gak kenal musuh. Udah. Nah, iblis itu ya, biangnya jin. Halo, betul. Biangnya jin. Ibarat kita Nabi Adam dah. Kita ini kan manusia ini spesiesnya. Mbahnya siapa? Nabi Adam. Dia juga punya mbah. Siapa mbahnya? Iblis. Biangnya ini. Meskipun nanti iblis beranak pinak, keluar anak jin lagi. Ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang ateis. Ada. Jin juga beragama. Maka Nabi itu diutus tidak hanya kepada manusia, tapi juga kepada jin. Di Al-Quran ada surah namanya surah Jin. Coba baca tuh ayat. Kata jin apa? Kami ada yang muslim, ada yang kagak muslim. Surah Jin tuh. Ada yang baik, ada yang kagak baik. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kata jin muslim nih, dengar Nabi sholat subuh, Allahu Akbar, Nabi baca Quran. Apa kata jin? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Baru kali ini saya dengar bacaan yang ajib benar. Kagak pernah saya dengar bacaan sedahsyat ini kecuali ini. Apa nih? Ini Quran dahsyat benar. Itu kata jin Pak. Jadi jin dengar Quran, apa dia bilang? Ajib, dahsyat, indah. Jin aja tahu bahwa Quran itu dahsyat. Lah kalau kita ngaji tafsir Quran ngantuk, berarti itu lebih jin dari jin itu. Terus lihat, paham kan ini? Jin dengerin Quran, dia melek. Quran dan ajib, yang ajib dibacaan. Lah kita ngaji Quran, turunan iblis itu. Halo, Assalamualaikum. Paham ini? Nah, iblis itu siapa? Mbahnya jin. Lah sama kayak manusia, mbahnya Nabi Adam. Nanti Nabi Adam nurunin anak. Ya anaknya juga macam-macam. Ada yang Islam, ada yang kagak Islam, ada yang mbah ini, ada yang kagak, ada Tuhannya, ada juga. Ada yang Israel. Semuanya keturunan Nabi Adam itu. Kira-kira begitu. Nah, mbahnya jin ini namanya iblis. Itu nama setelah dia keluar dari surga. Dulu sebelum dia keluar dari surga, tugas dia di surga, bahkan dia lebih lama dari kita punya ayah. Dulu tugas dia di surga menjadi gurunya malaikat, jadi syekhnya. Ini malaikat semua nih. Ini iblisnya, kira-kira begitu. Di surga ngajarin penghuni surga 2000 tahun. Berapa? 2000 tahun. Bukan lain, itu duduk bersila aja udah kagak nampak lantai, udah sakti semua itu muridnya. Wah, iblis ngajar tauhid, dia ngajar fikih, ngajar tasawuf, ngajar tafsir. Itu iblis tuh di surga tuh.
2000 tahun. Udah diciptain nama Allah manusia. Biasa jadi guru, diciptain makhluk yang lebih keren dari dia, dengki dia. Dia bilang ana khairun minhu, ya Allah, saya ini lebih hebat daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya dari api, dia dari tanah. Bagaimana mungkin api nyembah tanah? Yang ada api di atas tanah. Coba hidupin api. Gak mungkin api di bawah tanah, di atas tanah. Ini iblis, dia kagak belajar ilmu biologi. Padahal ada tanah, bawahnya api, gunung berapi. Ya. Sombong. Dia merasa lebih baik daripada Adam. Padahal manusia itu hasil pabrikan paling canggihnya Allah. Kalau dia menghina Adam, sama artinya dia menghina yang menciptakan Adam. Nah, ini pelajarannya. Jangan suka menghina orang. Kalau kita menghina orang, sama artinya kita menghina Allah. Maka iblis keluar dari surga, dirubah namanya menjadi iblis. Dulu namanya siapa? Azazil. Siapa? Azazil. Apa arti Azazil? Apa arti Azazil? Waktu jadi guru tetap di surga, itu namanya Azazil. Ngajar tafsir, ngajar fikih. Namanya siapa? Azazil. Apa arti Azazil? Azazil itu diambil dari dua kata, izzah dan il. Il artinya Tuhan. Izzah artinya mulia. Dia disebut sebagai Azazil karena dia makhluk Allah yang mulia, ya, karena memuliakan Allah, namanya Azazil. Dekat, rajin ibadah, disebut Azazil, hamba Allah yang mulia. Turun dari surga, namanya iblis. Apa arti iblis? Ablasa, terputus, jauh dari Allah, tidak punya harapan lagi untuk kembali, namanya iblis, bablas. Lepas setan, apa itu setan? Setan itu sifatnya. Halo, betul. Setan itu apa maknanya? Sifatnya. Di antara makna setan adalah al-bu'du, jauh. Semua yang jauh dari Allah namanya setan. Semua yang jauh dari Allah namanya setan. Bocah bandung banget, kata emaknya, dasar lu, tingkah lu kayak setan, kata emaknya. Udah kesel bener tuh emaknya. Semua yang kagak baik, ya, semua yang gak benar namanya buset kan? Buset itu apa artinya itu? Setnya apa tuh? Setan. Itu ya, karena dia kata sifat, maka semua yang menempati sifat ini namanya setan. Berarti setan itu tidak hanya dari jin, tapi juga dari manusia. Oh, kalau kayak setan ya. Coba itu. Jadi kita ini bisa jadi setan ya Pak. Allah ta'budu syaitan. Jangan ikutin setan. Setan yang mana nih? Syaitanul jin atau syaitanul ins? Dua-duanya jangan ikuti. Maksudnya jangan ikutin setan yang konon, juga jangan ikutin setan yang kelihatan. Jangan salah pilih teman, jangan salah bergaul, jangan salah pilih tongkrongan. Kalau tongkrongannya setan, jadinya setan juga.
Jangan cari rezeki dari uang setan. Tahu uang setan? Uang panas. Uang setan dimakan tuyul. Gimana cara ngabisinnya itu? Belum habis sudah muntah-muntah itu. Gak berkah. Allah ta'ala. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu meski gak kelihatan tapi nyata benar. Yakni maksudnya alam amurkum ya bani Adam, tidakkah kami telah memerintahkan kepadamu wahai anak Adam keturunannya, alla tattabi'u syaitan, jangan ikutin setan, fi maksiatillah, dalam kedurhakaan kepada Allah Ta'ala. Wa la ta'malu biqawli syaitan, janganlah kamu melakukan atau mengerjakan sesuatu berdasarkan omongan setan. Jangan, karena dulu ayah kamu ya dia dengar omongan setan, ternyata setan ngeprank. Ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wal mulki la yabla, mau tidak kamu saya kasih pohon yang kalau kau makan pohon itu kamu bakal jadi malaikat kekal di surga. Itu Adam mau dia. Begitu dimakan keluar dari surga. Khuldi, pohon khuldi. Maka jangan dengerin omongan setan. Kalau dia ngomong A, kita pilih ke B. Ya. Fa inna adawatahu lakum zahiratun wa bayyinatun, karena permusuhan setan kepada kamu itu sangat jelas dan sangat nyata. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Bapak? Ya. Iya. Nanya tapi di luar materi ini boleh? Boleh, asal jangan di luar masjid, gak dengar. Luar tempat banget. Nah begitu. Gimana? Kita ke depan di jamaah ini. Ini kita pengen tahu gitu caranya itu gimana. Bapak kalau sholat nih, saya perhatiin. Ini ya. Masalah sholat sunnah nih. Ya. Kalau kita baru datang, bukan diisi di depan, sholat itu sholat belakang. Oh. Sunnah tuh, bukan sunnah tuh. Kalau baru datang ya ke depan kan gitu udah. Lalu kedua, setelah sholat wajib, bukan dia sholat sunnah di sini juga, malah dia pada mundur. Yang saya tanyakan begitu, bagaimana turunnya itu? Jadi saya kurang resep ya. Kalau saya ada yang melibat pusat hari itu melangkalkan orang kita melibat sono. Jadi dia kalau tidak, kalau rata ini memisahkan itu. Ini jauh kagak ini? Jauh, waktunya nggak nanti soal ini. Ada titik itu. Biar kita paham, kalau udah paham Betul. begitu. Masukan ini bagus ini. Ya, jadi kalau bisa masuk masjid, tahiyatul masjid atau sholat sunnah qabliyah, cari posisi shaf yang di depan, ya, supaya nanti kalau udah iqamah nggak maju-maju lagi, udah rapi di depan, begitu ya? Begitu maksudnya, begitu. Jangan tunggu-tungguan, jangan dorong-dorongan. Ya, begitu maksudnya begitu. Karena kata Nabi, al-ithar fil ibadah makruh. Ya. Kita kalau ngedahuluin orang dalam masalah agama itu dibenci. Suka tuh kadang-kadang bukan cuma sholat sunnah, sholat Jumat juga kosong yang depan. Begitu mau sholat dorong-dorongan. Dari mana? Semuanya tawadu. Ya, semuanya tawadu. DKM capek nyuruh. Maju. Udah diingetin sama pembawa acara. Bapak isi sop yang di depan kagak juga tuh. La ilaha illallah.
batu benar itu. Itu kagak boleh. Di antara adab bermajelis, isi dulu di soft depan. Nggak boleh dorong-dorongan, nggak boleh. Makruh, dibenci. Itu depannya. Nggak boleh. Dalam masalah agama nggak boleh. Tapi dalam masalah muamalah, bertetangga, sosial, wajib apa? Wajib makmum disebutnya. Contoh, ada tetangga kita, ya, ada tetangga kita, ya, yang butuh benar lahan parkir karena dia buat hajatan di rumahnya. Dia mau berhajatan di rumahnya, dia butuh parkir, tamu-tamunya datang. Nah, kita punya motor juga, kita punya mobil juga. Siapa yang harus kita dahuluin? Mobil kita, motor kita, atau mobil tetangga yang mau hajatan? Diam semua ini. Tetangga dahuluin. Itu namanya al-ithar fi muamalah mahmud. Mendahulukan orang dalam bermuamalah itu dicintai sama agama. Naik MRT udah duduk duluan kita, atau naik bus udah duduk duluan. Ada yang baru nyampe kagak ada tempat duduk, berdiri dia. Begitu kita melihat, bu duduk. Itu bagus. Mendahulukan orang dalam bab sosial, bagus. Cuman jangan dipakai buat agama. Ente duluan maju dah sok pertama, jangan. Begitu kosong depan, pahalanya lebih gede. Ya, ibarat kata kalau orang korban dia dapatnya onta, di sop berikutnya dapatnya sapi, di sop berikutnya dapatnya kambing, di sop berikutnya dapatnya ayam, di sop berikutnya dapatnya macam-macam, itu makin kecil itu. Jadi makin depan makin banyak pahalanya. Begitu. Tapi nggak bisa disalahin juga Ji. Mungkin ada orang yang begini, dia sholat di satu tempat, habis sholat dia pengen pindah soft lagi habis itu, karena makin banyak tempat sholat makin banyak pahalanya jadi saksi, kakinya tuh jadi saksi. Tapi nggak begitu juga, kan bisa juga dia di soft depan, geser dikit kalau udah pindah kaki. Gitu maksudnya, dia udah tahu saya maksud gitu. Begitu ya bang, udah jawabannya aja dah. Dah, ada yang lain terakhir? Ada pertanyaan nggak terakhir? Ini ada yang hajatan ya? Oh ya, silakan. Bang. Kita menemukan ahli pengobatan itu menggunakan bantuan jin itu, orang-orang kadang punya kesaktian juga belajar tenaga dalam kan kadang ingin terisi oleh jin itu. Gimana Pak Ustaz? Bolehkah pengobatan itu menggunakan jin? Gimana itu? Saya belum pernah temenan ini. Maksudnya gimana ini? Menggunakan jin ini gimana? Contoh. Jadi misalnya ada orang dioperasi tapi bisa pulih kembali gitu Pak Ustaz. Tanpa ada luka. Saya ini pertanyaannya ambigu ya. Bisakah, bolehkah orang mengobati bekerja sama dengan jin? Contohnya, dia operasi tanpa luka sembuh. Saya bisa tanya balik, apakah Anda yakin dia kerja sama dengan jin? Jadi bahaya kalau saya bilang, kalau bisa. Oh, ternyata emang kita gak kerja sama sama jin. Emang dia punya keahlian. Apa begitu? Yang kagak luka tapi sembuh. Kan bisa jadi. Nggak mesti pakai jin. Nah, baik-baik. Nah, jadi gini, saya umumin aja kan.
Pertanyaannya saya jadiin umum. Boleh nggak kita kerja sama jin? Anda boleh nggak kerja sama manusia? Hah? Kalau Anda kerja sama jin? Anda boleh nggak kerja sama manusia? Manusia yang bagaimana yang boleh diajak kerja sama? Yang baik, yang amanah, terus nggak tukang bohong, yang soleh, gitu ya? Sekarang saya balik. Anda bisa nggak kerja sama jin? Bisa, boleh nggak? Boleh. Udah kejawab ya. Jin yang bagaimana? Baik. Masalahnya bagaimana Anda mengakses jin? Ya kalau Anda emang bisa kerja sama, kenapa enggak? Tapi masa iya bisa? Kan begitu pertanyaan lanjutannya tuh. Gimana cara kerja samanya? Coba itu. Kalau kerja samanya pakai sajen, ada maharnya, potong kepala kambing, kagak bener dah tuh. Itu kalau bapak berobat, ada kambing-kambingan, kagak bener dah. Tinggalin dah. Udah kagak ada cerita yang lain tuh kecuali ngasih makan dah. Mau obat aja. Ngapa pakai kepala kambing? Lah enak bener dia. Kita makan kambing aja setahun sekali. Kita kasih kambing. Pakai kepala kambing, pakai darah ayam, udah bener dah. Udah cari yang lain dah. Iya kan? Syirik. Perkara syirik jangankan nama jin. Ya. Sama obat aja kita bisa syirik. Sama dokter juga kita bisa syirik. Kalau kita meyakini kita sembuh gara-gara dokter, itu syirik khafi namanya. Bahkan jangankan dokter. Kalau kita belajar tauhid yang paling murni, diri kita ini kita bisa syirik. Kita merasa ada diri kita. Kita merasa bahwa yang hebat itu kita. Itulah dosanya iblis. Ana khairun minhu. Saya lebih baik dari Adam. Dia nggak melihat Allah lagi. Yang dia lihat dirinya lebih baik dari Adam. Dia nggak tahu Adam itu ciptaan Allah. Seolah dia mengatakan saya lebih baik dari si pencipta Adam. Syirik dia. Ya kalau ngomongin syirik mah jangankan sama dukun, sama diri kita aja pun bisa syirik kalau kita merasa bahwa kita ada, bahwa kemampuan kita ada, tidak bersandar kepada Allah. Betapapun Nabi mengatakan man ata arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatun 40 laila. Orang yang mendatangi dukun 40 hari 40 malam salatnya enggak diterima. Masih datang doang itu. Masih datang doang. Belum nanya doang. Yang datang sama nanya. Mbak, saya punya ini keluhan. Datang sama nanya 40 hari 40 malam salatnya enggak diterima. Kalau dia datang nanya ngegiyain, oh iya, fakat kafar kata Nabi, kafir dia. Kafir artinya keluar dari Islam. Apa dari jawabannya? Iya, kerjasama apa yang kelihatan kan potensi dibohonginnya lebih gede. Kalau kerjasama sama yang kelihatan aja kena bohong, lo kita duit kita diambil, dia lari kemana lagi butuh, hidupnya kelihatan. Udah bawa duit kita, hidupnya nggak kelihatan. Itu kelihatan dia tuh manusia. Gimana kalau kerja sama jin? Lah dia ngumpet di mana ente mau nyarinya? Coba itu. Ambil kelihatan aja dah. Ya enggak? Allah Taala a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat kita lanjutin. Ini minggu berapa ya? Terakhir ya. Nanti kita lanjut di bulan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.
jalan. Berat ya.